Halo, apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali ya akhirnya ada saya hari ini, Rio Oliver menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Dan seperti biasa nih, kalau Rio sudah hadir pagi-pagi, yang pasti kita akan ngobrol seputar masalah kesehatan. Nah, pemirsa di rumah, Anda pernah nggak sih kalau saya tanya pernah punya teman kantor atau jangan-jangan mungkin punya atasan itu yang bikin Anda hari-harinya itu bete banget ya. Orang ini atau oknum ini itu memang punya rasa percaya diri yang cukup tinggi, terus kemudian terkadang mementingkan dirinya sendiri. Nah, kalau berhadapan sama orang-orang yang seperti ini, itu rasanya energi kita habisnya luar biasa. Nah, biasanya saat ini banyak sekali orang-orang yang sudah speak up ya di sosial media kalau seputar masalah NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Tapi Anda nggak boleh asal nuduh orang NPD ya, karena kalau kita bicara seputar masalah NPD, kita juga harus tahu dulu bersama di rumah sebenarnya NPD itu seperti apa. Jangan-jangan dia emang NPD atau jangan-jangan kita yang NPD. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, menurut pengakuan beliau, jadi udah setahun lalu tuh pernah ketemu sama saya. Waktu pas saya mampir ke Jawa Post TV hari ini baru datang, saya tuh masih agak asing gitu ya. Ini pernah ya sama aku ya, maaf ya dokter ya. Ini dosa saya di awal puasa ini. Saya mohon maaf, mohon ampun dokter. Apa kabar dokter? Baik. Sehat. Luar biasa. Sehat ya dok ya? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa, terima kasih banyak. Pemirsa di rumah, hari ini di sebelah kanan saya sudah hadir ada dokter Sadia Wendra. Nah, beliau sudah datang di Jawa Post TV. Kita akan ngobrol seputar masalah NPD. Nah, kalau Anda punya pertanyaan pemirsa di rumah, itu boleh disampaikan aja nanti ke redaksi kami. Kami akan coba untuk bisa bacakan, walaupun emang nggak bisa semua ya. Dokter Sadia mungkin boleh nggak dikasih pembuka gitu. Banyak loh sekarang di TikTok dokter, di Instagram, itu orang-orang yang bikin konten seputar NPD. Silahkan. Baik, NPD ini ya, itu adalah definisinya sendiri dulu ya Mas Rio ya. Itu adalah pola kemegahan yang meluas, baik dari fantasi maupun perilakunya, yang dan juga adanya timbul rasa kurang empati pada seseorang. Kemudian juga dia timbulnya adalah pada awal masa dewasa. Jadi gejala-gejalanya diantaranya adalah rasa percaya diri yang terlalu tinggi, berlebih-lebihan, misalnya ingin sekali diakui tentang keberhasilan yang tidak sepadan dengan hasilnya. Kemudian juga ada merasa iri kepada orang lain atau menganggap orang lain itu iri kepada dirinya. Kemudian kebutuhan akan dikagumi yang besar. Kemudian juga ada rasa empati yang kurang. Jadi hubungan interpersonal dengan orang lain jadi menjadi terganggu. Kemudian juga diantaranya ada dia merasa dirinya paling benar. Di antaranya seperti itu Mas Rio. Oke, memang kalau kita berhubungan atau berhadapan sama orang-orang yang seperti tadi pemirsa di rumah, ciri-ciri atau definisi orang NPD itu pasti menguras tenaga sekali ya. Yeah. Ini kalau kayak kata lagunya Syahrini sama Mas Anang zaman dulu, jadi kayak kau putarkan cerita sehingga aku yang salah gitu, asik. Jadi sebenarnya tuh dirinya yang bikin ulah gitu. Tapi ketika kita ngobrol, mencoba untuk menyelesaikan, kayaknya kok kita yang terpojok gitu. Kok kita jadi yang kayaknya salah, dia kayaknya benar. Kan gak asyik ya kalau punya lingkungan seperti itu. Tapi dokter Sadia ini mohon izin dok. NPD ini tuh sebenarnya dokter, orang jadi NPD itu karena memang faktor lingkungan. Jadi maksudnya gini, sebenarnya orang ini tuh awalnya gak NPD. Tapi karena di lingkungan kantor, terus kemudian dia berusaha harus menjadi orang yang terbaik gitu ya. Akhirnya dia secara nggak sadar jadi NPD. Atau orang NPD ini tuh memang sudah punya bawaan sifat atau watak. Kalau nggak salah, watak itu kan emang cetakan lahir ya dokter ya. Nah, apakah seperti itu? Tapi nanti ya dok, kita iklan sebentar ya. Okay. Jadi biar kayak sinetron, pas lagi seru, ternyata iklan. Habis gini ya, kita akan kembali sama dokter Sadia Wendra
Beliau ini merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa. Hari ini kita ngobrol seputar masalah NPD. Kami akan segera kembali. Kalau Anda mungkin punya cerita seputar masalah berhadapan sama orang NPD pemirsa di rumah, atau kalau mungkin Anda kepengen tahu seputar masalah NPD gitu ya, yang belum kita bahas pagi hari ini, gak apa-apa, nanti pertanyaannya sampaikan aja, karena sekarang saya sedang ngobrol bersama dengan Dr. Sadia Wendra. Beliau ini merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berpraktek di banyak tempat yang berbeda. Jadi ada yang mau bertanya nanti prakteknya di mana, ntar ya akan saya sampaikan di mana tempat praktek beliau. Tapi Dokter Sadia, menurut pertanyaan saya yang sebelum ini, orang NPD itu timbul asal ujuk-ujuk tiba-tiba. Dia emang NPD karena sejak lahir punya bawaan itu, atau karena lingkungan yang membentuk orang akhirnya jadi NPD? Baik Mas Rio, NPD ini ya penyebabnya 25% memang adalah secara genetik. Kemudian yang selanjutnya selain itu adalah karena faktor lingkungan, termasuk dari pola asuh ketika dia masih anak-anak. Seperti itu Mas Rio. Bisa karena lingkungan, bisa karena pola asuh dan lingkungan ya. Baik, Dok, mohon izin dokter. Untuk menganamnesa orang NPD itu kan nggak ujuk-ujuk. Kalau kita nggak suka sama itu orang, terus setiap orang narsis kan tidak selalu NPD ya dokter ya. Tapi orang NPD memang narsis. Cuman orang narsis kan tidak selalu NPD dokter. Nah, gimana sih dok benang merahnya itu supaya kita bisa ngeh gitu dokter? Atau jangan-jangan saya dok? Karena kalau kita nunjuk orang satu tangan gini kan 4 jari ini ke saya gitu. Gimana? Ya, baik Mas Rio, NPD itu dia selalu berfokus pada dirinya sendiri. Senternya adalah dirinya. Contoh misalnya, apa sih bedanya NPD dengan percaya diri? Seseorang memerlukan percaya diri. Bedanya kalau percaya diri yang tinggi itu adalah fokusnya dia kepada orang lain. Dia bisa hasil percaya dirinya itu ada interaksinya juga dengan orang lain. Tetapi kalau orang-orang pada NPD ini, rasa percaya diri yang berlebihan itu adalah fokus atau senternya adalah kepada dirinya sendiri. Seperti itu Mas Rio. Jadi fokus senternya itu sama dirinya sendiri ya. Pokoknya mementingkan dirinya gitu. Betul. Jadi beda kalau narsis itu kan kayak membanggakan. Ya ini secara gampangnya lah gitu. Aku ganteng banget ya. Boleh, seperti itu narsis. Ya kan mensyukuri nikmat Tuhan ya. Tapi kalau memang mementingkan diri sendiri, wah ini yang harus diwaspadai ya dokter ya. Dok, tapi kalau kita bicara tentang NPD gitu, apa sih dok yang mungkin dokter bisa sharingkan gitu seputar kasus-kasus NPD? Karena mungkin ya kalau bagi orang yang belum pernah berhadapan sama orang yang NPD, itu mungkin emang kenapa sih? Alah kan cuman narsis doang, alah kan cuman ini doang, kan cuman dia mentingin diri doang, nggak usah diraukan, cuekin aja gitu. Tapi emang kayak gimana sih dokter sebenarnya? Baik, kalau yang lingkungan ya Mas Rio, lingkungan itu merasa bahwa dia berada di dekat orang yang toksik. Tetapi kalau orang-orang NPD ini sendiri, karena dia merasa bahwa apa yang dia inginkan untuk orang lain kagum pada dirinya, untuk orang lain itu mementingkan dirinya itu tidak tercapai, akhirnya sering mereka yang datang kepada kita itu dengan orang tidak memperhatikan saya, orang tua saya ini, teman saya terlalu sibuk, saya baru ngomong gini udah nggak memperhatikan saya, seperti itu Mas Rio. Oke. Jadi malah ujung-ujungnya kalau seandainya terjadi di lingkungan kerja itu malah ganggu banget ya dokter ya. Padahal kita nih udah berbuat hal yang benar, tapi kayak masih salah aja gitu ya. Malah kadang-kadang justru kita biasanya kayak terpojok atau dipojokkan juga ya dokter ya. Nah, bicara masalah NPD pemirsa di rumah, NPD ini mau saya tanyakan, apakah langsung menjadi NPD atau mungkin pertamanya nggak NPD dulu nih, pertamanya cuma narsis dulu yang nggak ketulungan gitu ya, terus tiba-tiba meningkat nih jadi NPD gitu, atau memang ada tingkatannya nggak sih dokter? Apa tiba-tiba emang langsung NPD gitu? Kayak misalkan ya dokter ya, depresi itu nggak langsung
depresi kan dok? Pasti kan kayak ada masalah dulu, ada trauma dulu, ada apa sampai yang dia tidak bisa untuk menghandle, tingkat akhirnya ini jadinya depresi gitu dokter, karena nggak bisa sanggup lagi gitu. Nah kalau NPD ini emang langsung Mas Rio jadi NPD gitu, karena lingkungan sama karena pola asuh tadi ya? Atau memang pelan-pelan terpupuk, akhirnya jadi NPD dokter? Ya, baik Mas Rio. NPD ini terbentuknya juga bisa pelan-pelan melalui pola asuh yang misalnya pada waktu masa kecil dia sangat dimanja, dia sangat dipuji-puji. Kemudian ketika dia dewasa, ketika dia berada pada dunia yang sebenarnya, dia tidak mendapatkan itu semua, maka dia menjadi kecewa. Dia merasa kok tidak ada ya kayak kekaguman-kekaguman yang dulu ada pada diriku. Nah, ini perjalanannya bisa seperti itu, Mas Rio. Oke, dan asal pemirsa di rumah tahu ya, NPD ini tuh nggak cuman di lingkungan kerja aja loh. Punya pasangannya NPD itu berat ya. Punya teman yang NPD itu juga berat. Ini mohon maaf sekali, punya orang tua yang NPD itu juga berat ya. Karena kita bingung nih, mau ngebantah urusannya sama Tuhan nih gitu ya. Tapi yang saya baca-baca pemirsa di rumah, memang NPD ini bisa terjadi di setiap lingkungan. Jadi ada lingkungan kerja, ada lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah ya, lingkungan pertemanan. Jadi yang namanya NPD ini tuh memang bisa dialami oleh kita tuh ya, nggak cuma di tempat kerja aja. Masalahnya terkadang kita orang awam itu kan nggak ngerti nih, harus seperti apa bersikap untuk menghadapi orang NPD. Nah ketika kita tidak tahu bagaimana cara bersikap untuk menghadapi orang NPD, kita ini jadi kayak setengah waras gitu loh dokter ya kan ya. Jadi karena kita nggak ngerti cara menghadapi orang NPD, ya akhirnya kita ikutan stres juga. Lama-lama kita ini juga bisa beban gitu, pikirannya pun juga jadinya berat gitu. Habis gini aja ya, supaya nggak terpotong jeda ngobrolnya. Kita akan ngobrol kembali setelah jeda iklan, masih bersama dengan program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Baik pemirsa di rumah, kita masih bersama dengan program Jawa Pos TV, judulnya Sehat Pagi. Kita lagi bersama dengan dokter spesialis kedokteran jiwa. Sebenarnya sebelum saya lanjut lagi untuk ngobrol tentang tema kita hari ini, nggak apa-apa loh kalau kita ini periksa atau mungkin sekedar berkunjung ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Karena apa? Pemirsa di rumah, kita itu ya, yang namanya hidup kan pasti makan. Entah makannya sehat, entah nggak sehat. Nah makanya kadang-kadang kita itu perlu untuk check up rutin 6 bulan atau setahun sekali. Paling nggak diabetes, kolesterol, kan untuk mengetahui ya kondisi tubuh kita. Nah apalagi nih ketika kita selama hidup kita berhubungan kan sama banyak orang, ada beban masalah, ada pikiran orang macam-macam, ada unek-unek di hati kita mungkin juga pernah stres pemirsa di rumah. Nggak apa-apa loh kalau kita ini berkunjung ke dokter spesialis kedokteran jiwa, paling enggak itu untuk bisa berkonsultasi dan akhirnya itu tidak dipendam sendiri. Daripada Anda cerita ke teman curhat, sama teman Anda diceritakan tuh ke yang lain, malah makin nggak enak. Tapi kalau kita cerita ke orang yang punya ilmunya, betul nggak sih dokter? Ya. Kan nggak apa-apa ya kalau aku tuh ke dokter spesialis kedokteran jiwa, ke dokter Sadia misalkan. Poli curhat Mas Rio. Oh ya poli curhat, iya bener, poli curhat. Gak apa-apa ya dokter ya, bener ya. Nah sehingga saya pengen merubah stigma di masyarakat atau anggapan di masyarakat yang, Rio kamu ngapain ke kedokteran jiwa? Kan kamu tidak crazy kan? Hey, ini bukan masalah waras atau crazy ya, tapi ini tuh masalah ketenangan hati supaya merefresh kembali agar kita tuh kalau kerja bisa lebih produktif. Ya gitu ya dokter ya. Gitu ceritanya. Lanjut, kita kembali ke tema kita. Dok, gimana caranya kita itu menghadapi orang yang NPD? Kita tuh kadang-kadang ya dokter ya, kalau menghadapi sama orang yang modelannya kayak gitu, kita pun juga bisa ikut jungkir balik loh dokter. Betul. Gimana dokter? Ya, betul Mas Rio. Jadi kalau dengan orang-orang NPD ini, kalau kita melawan dengan kata-kata, karena tadi merasa paling benar, dia juga akan tetap melawan.
Ya, jadi keras sama keras nggak akan bisa ketemu Mas Rio. Jadi paling tidak kalau kita berkawan atau kita memiliki saudara pasangan yang seperti itu, memahami dulu. Memahami artinya memahami itu ya wis lah pasanganku ini NPD, ya wis lah, tanda petik dulu. Setelah itu kemudian mengabaikan dalam arti bukan mengabaikan itu tidak diurus itu tidak, tetapi tadi supaya kita juga ikut sehat jiwa tadi. Nah setelah itu kalau sudah merasa dekat gitu, sedikit mungkin menyampaikan. Bukan langsung, kamu NPD loh, enggak ya. Tetapi misalnya, yuk ke dokterku, kita curhat, seperti itu. Atau misalnya, kalau ketika dia menemukan pasangan yang seperti itu, nah seketika kesalahannya itu apa, kekurangannya itu apa, kita beritahukan dengan cara yang pelan. Kalau kasih taunya dengan, oh lah pantesan wong NPD makan, nggak bisa ya. Dokter, pas gitu kayak menghayati banget loh dok. Oh, makanya emang NPD kok, gitu ya. Ya itu nggak akan ketemu Mas Rio, ya. Jadi yang pertama sebagai pasangannya tadi itu yang harus memahami betul bahwa ini NPD, bahwa kalau aku ngotot pun nggak akan bisa menyelesaikan masalah, malah jadi masalah ya. Jadi setelah memahami itu, kemudian yang terpusat apa, yang menjadi fokus apa, fokus pembicaraannya itu apa, seperti itu Mas Rio. Oke, ya itu sih kata kuncinya. Memang apa yang disampaikan Dokter Sadia barusan seperti lagunya Anggi Marito, tak segampang itu dok. Ya tapi memang harus seperti itu juga, ya kan. Nah dokter, ada pertanyaan yang bagus sekali. Ini juga pertanyaannya itu apa ya? Tidak menghakimi, malah justru ingin mengoreksi gitu, mengoreksi dirinya maksudnya. Ada Mas Ido ya, Mas Ido ini tuh bertanya seperti ini, dok. Dari penjelasan dokter barusan, penyebab NPD tadi itu kebanyakan dari penderita kan tidak sadar nih bahwa dirinya NPD. Nah dokter, mohon izin nih, untuk bisa mengetahui bahwa kita NPD atau bukan, itu seperti apa ya? Dan apabila memang kita NPD dokter, apa yang kudu kita lakukan? Silakan dokter. Baik, pertanyaan bagus sekali ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa diri kita ini NPD? Yang pertama kita lihat adalah mungkin di sekeliling kita, Mas. Sekeliling kita ini seperti apa? Sehari-harinya mereka yang tadinya mereka berkawan asik-asik aja, tiba-tiba mereka menjawab apa, tetapi yang merasa tadi apakah saya NPD tadi, itu kemudian dengan sadar menanyakan, kenapa ya saya? Tapi kalau orang NPD nggak ada sih yang sadar menanyakan. Itu Mas. Ya, dan selama dokter berkarir nggak ada ya kayak gitu ya? Kadang-kadang mereka juga chatting terus datang ke saya, ke tempat praktek saya, mengatakan, dok saya NPD ya. Nah seperti itu. Kadang-kadang seperti itu ada. Sekarang ini eranya sudah bukan seperti dulu lagi bahwa ada stigma ya, gangguan jiwa psikiater sama dengan gangguan jiwa. Enggak sih. Kebanyakan mereka langsung mengatakan, kok aku kayak gini, bener enggak? Seperti itu ya. Dan tadi yang pertanyaan, kembali ke pertanyaan tadi bahwa biasanya orang di sekitar itu yang merasakan adanya gangguan pada kita atau tidak. Kalau orang NPD sendiri itu biasanya mereka tidak menyadari gangguan itu. Jadi gangguan ini yang menyadari adalah orang yang ada di sekitarnya tadi. Seperti itu Mas Rio. Iya. Dok, terus kemudian nih ya, kalau kita, jadi gini, berarti kita itu kalau pengen mengetahui apakah kita ini NPD atau enggak, kita coba lihat teman-teman kita. Teman-teman kita makin menjauh enggak? Gitu enggak sih dok? Ya, teman-teman, nah diantaranya teman-teman kita yang dulunya sering ngajak kita, kok sekarang kayaknya ngajak yang lain gitu. Ini misalkan ya, ini satu, checklistnya satu. Terus dulu kita punya teman dekat gitu ya, circle gitu. Circle kita kok tiba-tiba ngejauh ya, checklist 2 gitu ya. Nah berarti di sini ada yang salah. Misalkan kalau kita pengen tahu apakah, berarti kan ada something wrong dokter ya. Belum tentu kita NPD, tapi siapa tahu memang ada yang suatu hal yang berbeda gitu di diri kita. Jadi makanya nggak apa-apa kita ke dokter spesialis, ke dokter jiwa. Nah dokter nanti itu kalau misalkan kita ke dokter Sadia gitu, kita suruh ngisi kuesioner atau cuma dokter ngajak kita ngobrol aja? Oh ya panas NPD nih memang gitu, atau gimana dokter? Ya, pemeriksaan psikiatri ini dilakukan dengan pertama adalah wawancara, ya, anamnesa kepada pasien. Kemudian jika dibutuhkan ada checklist-checklist tertentu yang mungkin harus diisi, diantaranya seperti itu. Jadi bukan hanya checklist aja, tapi yang penting adalah wawancara tadi, auto anamnesa tadi.
Makanya memang terkadang itu kita nggak bisa nih untuk ngejudge orang punya sifat apa atau kita menganamnesa diri kita, tapi kita memang harus berkomunikasi dengan pakarnya ya dokter ya. Nah dok, sifat NPD ini tuh akan terus menjadi sifatnya atau akan terus menjadi wataknya, atau kalau di treatment, di terapi itu tuh akan bisa pelan-pelan pudar dok. Jadi ya kan dulu kita nggak NPD ya, tapi karena lingkungan bisa jadi NPD. Atau kita nih NPD emang karena pola asuh dokter, akhirnya kita jadi NPD. Nah kan orang-orang dengan NPD setelah melihat tayangan ini, itu juga saya percaya pasti takut dokter. Aduh, semoga saya nggak NPD ya gitu. Atau misalkan gini, aduh berarti teman saya kayaknya NPD misalkan. Nah lantas apakah NPD ini tuh akan memang terus lekat di dirinya atau pelan-pelan bisa di treatment atau di terapi? Setelah iklan aja ya, biar nggak kepotong kita ngobrolnya. Kita masih ngobrol bersama dengan Dr. Sadia, beliau merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa. Hari ini kita ngobrol seputar masalah NPD. Kita kembali di program Sehat Pagi. Tadi waktu pas jeda iklan, kita ada sedikit obrolan yang menarik. Nanti abis gini akan kita bahas juga setelah menjawab seputar apakah NPD ini akan berlangsung terus atau bisa hilang. Pemirsa di rumah, kita itu kan kepingin ya, kalau seandainya kita punya NPD atau kawan kita, sahabat kita punya NPD, itu NPD-nya itu bisa sembuh. Nah, orang awam kan taunya sembuh ya, tapi kan kita nggak tahu ini tuh sebenarnya emang bisa disembuhkan atau istilahnya bukan sembuh. Gitu. Gimana dokter Sadia? Baik Mas Rio, yang namanya saja kepribadian. Jadi yang disebut dengan kepribadian itu dia melekat pada dirinya. Sedangkan untuk terapi tadi diharapkan yang artinya sembuh tanda petik itu tadi adalah tidak mengganggu dirinya sendiri maupun lingkungan. Seperti itu Mas Rio. Untuk yang diharapkan hasil dari terapi tadi. Jadi apa ya, paling itu bisa kendalikan. Ya, bisa dikendalikan. Kemudian si pasien sendiri yang NPD ini, dia lebih bisa menguasai impuls-impulsnya dia, misalnya untuk keinginan dia akan dikagumi. Kemudian bisa mengurangi rasa tidak empatinya dia terhadap orang lain. Seperti itu Mas Rio. Jadi memang apa ya, dikontrol lah. Iya, bisa mengontrol dirinya. Iya. Jadi seperti itu misalnya di rumah, harapannya memang ketika mendapatkan penanganan yang baik itu paling tidak bisa mengontrol dan akhirnya ya bisa tetap bersosialisasi. Iya. Karena kalau orang NPD itu punya sebuah hubungan teman kerja, hubungan pasangan, hubungan ya pokoknya intinya punya relation ya, toksik jadinya gitu, dekat nggak ya banyak orang bilang toksik kan karena hubungan yang toksik itu kan diteruskan tidak enak, kita tinggal tapi ya kok kayak butuh gitu ya, jadi gak enak gitu saya di rumah. Nah, masa di rumah Anda juga harus tahu, ini tadi waktu pas saya jeda iklan, saya sempat cerita sama dokter Sadia, dan dokter Sadia pun juga memberikan feedback cerita juga seputar masalah hal ini. Sekarang itu kan keterbukaan sosial media semakin luas. Kalau zaman dulu mungkin memang sudah ada banyak orang-orang yang punya masalah psikologis, entah NPD, entah apa. Cuman kalau zaman dulu aksesnya, terus kemudian untuk wadah mengungkapkan ekspresi, itu kan tidak semudah zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan aksesnya cukup mudah. Anda mau ke psikiater ada mau ke dokter spesialis, dokter jiwa banyak. Aksesnya mudah, internet mudah juga kita dapatkan. Terus kemudian untuk wadah mengungkapkan ekspresi, mencari perhatian, gampang. Instagram ada, TikTok ada, X ada, Facebook ada, Instastory ada, WhatsApp Story ada. Jadi wadahnya itu banyak. Nah, Anda sadar nggak sih pemirsa di rumah kalau nggak ngerti ya apakah algoritma Anda itu mungkin sama dengan saya memang hubungannya dengan hal seperti ini. Jadi saat ini itu seolah-olah itu kita melihat kok makin bermunculan ya orang-orang yang mengidap gangguan psikologis seperti misalkan NPD.
Terus mereka yang punya gangguan psikologis ini tuh sepertinya terkesannya itu happy dan bangga menunjukkan kalau dirinya ini itu punya masalah seperti itu gitu. Dokter mungkin boleh nggak dikasih bahasa yang lebih bagus gitu dokter, kan saya kan bukan dokter soalnya gitu. Gimana dokter? Mungkin mereka lebih aware ya tentang gangguan mental tadi pada anak-anak muda ini, remaja ini, dan mereka juga sekarang karena terbuka tadi, mereka juga lebih bisa terbuka mengungkapkan kepada orang lain dan memilih kepada ahlinya. Namun memang stigma itu masih tetap ada, Mas Rio. Misalnya pada beberapa pasien saya mereka yang datang itu kadang mereka mengatakan bahwa orang tua saya nggak tahu loh dok, gitu. Seperti itu. Tetapi mereka juga membutuhkan orang yang bisa mereka untuk mengungkapkan semuanya. Kadang mereka nggak berani, misalnya dengan teman, aduh nanti kok saya dibilang cengeng lah dok, inilah sama orang tua saya juga dibilang gitu-gitu, gampang nangisan, seperti itu, cengeng gitu. Seperti itu Mas Rio. Iya. Ya macam-macam kan masalah mereka. Apalagi jangan sampai. Maksudnya ada orang-orang yang ini istilahnya kita barcode ya dokter ya, menyakiti diri sendiri. Barcode ya. Ya bukan berarti kita kalau kenalan sama orang, halo Rio, Anda balik tangannya itu ya, tak lihat gitu ada barcode-nya apa enggak. Iya, belakangan ini tujuannya mereka bukan untuk ini ya, Mas Rio untuk mengakhiri hidup, tidak. Tetapi itu sebagai suatu perwujudan untuk menarik perhatian itu ya. Jadi mereka dengan bangganya, dokter, saya punya ada barcode nih. Nah, seperti itu. Barcode itu bukan hanya di sini, sekarang di bagian tubuh yang lain juga ada. Seperti itu Mas Rio. Baik. Namanya nggak saya sebutin aja ya, Kak. Takutnya nanti nggak enak gitu ya. Kan kita tayangnya nasional ya dokter. Ini ada yang cerita masalahnya dia. Jadi ada seorang ibu rumah tangga, tapi nggak tahu beliau ini bekerja apa nggak. Pokoknya seorang istri lah. Yeah. Halo Kak, terima kasih sudah ngobrol sama kami. Jadi kakak ini itu bertanya demikian, dok, saya itu dengar dari TikTok kalau NPD itu nggak bisa sembuh dokter. Nah untuk masalah ini tadi kita udah bahas ya, memang sifat kan ya dokter ya, dan juga kepribadian gitu. Jadi buat kakak ini kalau tanya seperti itu emang nggak bisa, tapi bisa dikontrol atau dikendalikan. Itu sih jawabannya. Yang kedua nih, dari ciri-ciri tampaknya suami saya ini kok kayaknya NPD. Kenapa kok saya bisa bilang seperti itu ya dokter? Gini, suka marah, nggak bisa dikoreksi, sombong, merasa paling benar, sampai saya ini hampir stres. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Benar ya, jadi NPD ini nggak cuma berpengaruh di pertemanan aja atau kerja, tapi kalau sudah punya pasangan, apalagi sampai menikah ya dokter ya, ketahuan NPD. Ya kalau masih pacaran kan, yang ditunjukkan kan yang baik-baik ya dok. Namanya aja menjaring umpan kan. Kalau udah kena ikannya di jaring ya loss gitu. Gimana dokter? Baik. Kiat-kiatnya ya, karena itu tadi adalah pasangan. Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, menerima. Artinya itu menerima kondisi NPD-nya tadi, bahwa misalnya sedang marah atau apa, memahami, oh itu karena gengsinya dia yang sangat meningkat gitu. Kemudian setelah itu ya mencoba untuk mengatakan jika sudah tenang, tidak di saat kondisi meledak tadi. Misalnya saat makan bersama, kamu tahu nggak sih, aku waktu kamu gitu, aku takut banget, seperti itu. Tapi kalau misalnya merasa tetap, enggak, aku nggak seperti itu, nah itulah NPD, ya, merasa dirinya tetap benar. Ya mau tidak mau kembali lagi bahwa itu adalah sebuah pasangan, ya menerima tadi mas, ya. Kalau enggak ya yang jadi sakit tadi, atau kalau butuh bantuan pada ahlinya bisa ke ahlinya, begitu. Oke. Kakak, mohon izin ya, memang kan pilihan di tangan kakak. Cuman di sini tuh kita beranggapan kalau kakak masih pengen untuk terus dengan pasangan gitu yang pertama. Nah, cara-caranya itu menerima, bukan berarti kita pasrah ya, tapi kayak menerima keadaan. Oke, saya punya pasangan NPD, itu dulu. Nah, yang kedua, ketika pasangan kakak itu marah-marah, jelas apa-apa, ya kita harus paham.
Oh ya memang lagi kumat. Ini tanda kutip ya Kak, mohon maaf. Tanda petik. Tanda kutip ya Kak. Tanda petik ya Kak, ini mohon maaf nanti saya disomasi lagi. Ini lagi kumat nih. Ibarat kata yang lebih waras yang mengalah gitu. Tapi kan dok, kan nggak bisa seterusnya seperti ini. Terus gimana? Ya diajak konsultasi ya. Ya, diajak konsultasi atau kalau tidak bisa diajak konsultasi ya tadi diri kita yang berada di dekatnya tadi yang pemahamannya tuh harus luar biasa, sedalam dan seluas samudra. Istilahnya jadi kayak apa? Binatang bunglon itu, Mas Rio. Iya. Bunglon itu kan dia ketika dia berada dimanapun dia bisa beradaptasi. Iya. Jadi harus beradaptasi dengan ke-NPD-nya karena ini pasangan, gitu, ya. Jadi kakak kita ini tuh hanya bisa sebatas ngasih saran seperti itu, memang sarannya seperti itu. Nah, perkara dilakukannya bagaimana modelnya, itu nanti tergantung dari kondisi kakak ya dokter ya. Iya. Misalkan kakak udah nggak kuat nih, udah apa, ya pokoknya intinya kita itu mencari pasangan untuk bahagia. Udah, selebihnya urusan kakak, saya doakan dan juga dokter doakan semoga pemirsa di rumah yang lain yang punya masalah pasangannya NPD, yang pertama menerima kondisi, yang kedua itu kita mengalah, tetapi ngalah itu bukan berarti kita pasrah, ya. Yang ketiga, cari cara supaya kita bisa konsultasi berdua. Kan ada tuh kita konsultasi berdua gitu ya, ke psikiater maksudnya, atau ke dokter spesialis kedokteran jiwa, psikolog. Mengarahkan ke hal-hal yang positif, Mas. Iya, mengarahkan ke hal yang positif. Misalnya ini bulan puasa, ya ketika akan buka puasa bersama, diajak, ayo cari gorengan bareng. Ya, benar. Itu ya. Ketika pagi, yuk kita siapkan sahur bersama, seperti itu. Jadi dialihkan ke hal-hal yang positif. Memang hati ini rasanya berongkol, tapi ya itu tadi. Berusaha memahaminya dengan dialihkan kepada hal-hal yang positif. Iya, waktu pas dokter bilang merongkol hatinya, clip onnya dokter dodok-dodok bunyi tadi gitu, saking semangatnya. Terus kemudian usaha di rumah, justru kan karena pasangan ya, udah menikah, harusnya kan kita tidak ada rahasia di antara kita berdua. Iya. Ya kita ngomong dari hati ke hati, Pak, kayaknya kok aku ngerasa papa kayak gini ya. Iya. Itu. Iya kan dok? Iya. Ini demi kebaikan papa dan juga demi kebaikan maslahat masa depan kita nih Pak. Iya. Yuk Pak, kita berdua yuk Pak. Jadi nggak memojokkan ya. Betul. Nggak memojokkan. Kalau berdua. Ayo Pak, papa konsultasi yo Pak gitu. Nah itu kan kayaknya memojokkan. Tapi ayo Pak, kita berdua yuk Pak. Siapa tahu mama juga ada kurangnya Pak. Jadi biar ada pihak ketiga yang menengahi kita Pak. Iya. Gitu kan enak ya dokter ya. Betul. Gitu pemirsa di rumah, gitu ya, belum nikah aja rio. Nah dok, tapi kesulitan yang paling sulit yang seperti apa yang dihadapi oleh orang-orang yang berhubungan dengan orang NPD dokter? Memang yang seperti apa? Menghadapinya kah atau bagaimana? Menghadapinya Mas Rio, biasanya kesulitan-kesulitan itu adalah ketika menghadapinya, ketika orang NPD itu kan dia tidak ada empati kepada orang lain yang merasa dirinya paling benar tadi. Nah ini pada orang-orang yang ada di dekatnya ataupun pasangannya, mereka kesulitannya di situ. Karena merasa diri yang benar tadi, kurang empati, terus kemudian center kepada dirinya sendiri, sehingga orang lain mau ngomong apapun, no reckon you, istilahnya seperti itu. Itu kesulitannya Mas Rio. Iya, itu ceritanya ya. Kita iklan dulu, habis gini kita akan kembali untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Kita ada pertanyaan tuh banyak loh pemirsa di rumah, tapi kan memang kita sombong, nggak bercanda. Karena kan memang kita ini waktunya terbatas, jadi mungkin nanti nggak bisa semuanya kita bacakan ya. Nah selanjutnya ini, oke. Namanya kayaknya nggak saya bacain juga ya, ini kan takutnya, mohon maaf banget, ini kan masalah keluarga. Jadi ada seorang ibu dari Indramayu, Jawa Barat. Ibu, sebut saja Mawar ya dokter ya. Nah, ibunya Mbak Mawar ini, ibu saya pengidap NPD. Walau usianya itu sudah sepuh, 85 tahun. Wataknya itu tidak berubah. Beliau itu tinggalnya dengan saya, dengan kondisi sakit di tempat tidur saja. Saya jadinya stres,
ngurusnya karena sifatnya tidak pernah berubah. Oh, saya paham banget. Bukan berarti orang tua saya seperti itu, enggak. Tapi saya selalu bisa menempatkan diri untuk bisa merasakan apa yang teman-teman rasakan. Betul. Saya tahu rasanya mengurus orang tua, apalagi orang tua itu ada yang kembali ke tingkah laku anak-anak ya dokter ya. Betul. Tidak semua orang tua seperti itu, Ya. tapi ada orang tua yang seperti itu. Nah gitu. Monggo dokter silahkan. Ya, baik, pertanyaannya bagus sekali dengan Ibu di Indramayu tadi ya. Memang dikatakan Mas Rio tadi betul, orang tua itu bisa kembali lagi ke masa lalunya. Nah, ketika sekarang saat ini harus merawat orang tua sudah sakit, di atas tempat tidur terus dengan NPD-nya, ya saya merasakan kesulitan itu. Akan tetapi kalau melawan, mungkin Ibu di Indramayu juga merasakan dilawan ke NPD-nya tadi, yang ada hanyalah keras, ketemu sama keras, dan ini akan lebih menyakitkan. Ya mau tidak mau itu tadi, memahami tadi, yang menambah rasa pemahaman tadi. Nah, kalau sudah turun marahnya, biasanya kalau dibilangin, Ma, tadi mama gini-gini loh. Dan biasanya pada orang-orang tua itu, enggak kok, aku enggak akan gitu. Kalau sudah seperti itu sudah, tidak usah terus langsung, iya wong tadi gini. Nah, enggak ada selesainya juga. Jadi memahami yang luar biasa itu yang harus kita tambahkan terhadap orang-orang dengan NPD, terutama orang-orang yang dekat dengan kita ini. Jadi untuk ibu yang di Indramayu barusan, mungkin kalau dari saya menambahkan bahwa memang ngomong itu mudah ya, tapi saat ini ibu diberi kesempatan oleh yang di atas untuk bisa berinvestasi amal. Orang tua kita memang nggak minta sih ibu dilahirkan di dunia ini ya, tapi intinya adalah saya percaya di agama manapun itu diajarkan untuk bisa berbakti kepada orang tua. Insya Allah dengan ibu tetap sabar kepada orang tua ibu tidak usah melihat sifatnya saat ini gitu ya. Yang ibu lihat adalah ini orang tua ibu berbakti, ibu ikhlas aja, ibu ridho aja. Yang paling penting memang saya tahu ya dokter ini kan berat ya. Berat, ya. Lagi sakit, udah sakit. Ngeyelan lagi misalkan ya. Istilahnya seperti itu. Seperti itu. Udah sakit ngeyelan, aku ini sudah kerja, udah tak bantu mama gitu misalkan ya. Tapi tetap ini adalah orang tua kita, di agama manapun surga memang di telapak kaki orang tua kita. Saya percaya akan lebih sedih kalau orang tua kita udah tidak ada daripada orang tua kita masih ada. Walaupun dengan kondisi seperti itu ya dokter ya. Kita masih diberikan kesempatan bisa mengabdi kepada orang tua. Ibu yang sabar, saya percaya kisah ibu itu bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Karena nggak cuma ibu aja. Betul. Banyak orang di luar sana yang juga senasib dan seperjuangan. Mari sama-sama kita hadapi perlombaan ini dengan senyuman gitu. Dan mungkin nanti ketika kita masuk lanjut usia juga seperti itu Mas Rio. Iya. Itu yang membuat kita supaya lebih ayo wis gitu tadi. Iya. Ya. Seneng wong tua ya segini iki. Iya. Tidak semua orang tua seperti itu, tapi ada orang tua seperti itu. Jadi ya pokoknya pemirsa di rumah yang sabar ya. Sekali lagi kita memang sebatas memberikan saran, tapi saran dari Dokter Sadia ini memang merupakan saran-saran yang sudah ada jurnalnya, evidence base gitu ya. Jadi nggak asal ngomong beliaunya gitu. Jadi memang beliau ini di bidang seperti ini. Dok, kalau seandainya kita memang bicara seputar masalah NPD gitu ya, itu sampai konsumsi obat nggak sih dokter? Atau bukan Mas Rio? Ini bukan perkara obat gitu, gimana? Ada nggak yang minum obat? Baik, pada NPD ini terapi yang kita tujukan adalah seseorang yang NPD dia bisa mengendalikan dirinya. Akan tetapi jika dalam NPD ini disertai dengan adanya gangguan yang lain, misalnya depresi, yang mungkin diperlukan obat untuk mengangkat moodnya atau apa, itu bisa diberikan. Kita lihat kasus per kasus, Mas Rio. Tidak semua pakai obat juga gitu. Beda. Kasusnya beda, penanganannya beda, pendekatannya pun juga berbeda. Betul. Jadi nggak boleh ya kita samakan, apalagi sampai kita menganamnesa kondisi kita sendiri. Karena itu biar tugas dokter yang berperan ahli di bidangnya. Kita masih punya satu segmen terakhir, dan kita akan kembali ngobrol bersama dengan program Sehat Pagi di Jawa Post TV.
Kita segmen terakhir ya hari ini, kita bersama dengan Dokter Sadia. Beliau ini merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, dari tadi kan saya sempat sounding tuh. Kalau misalkan mau ketemu sama dokter itu ada di poli curhatnya dokter. Ini bukan bukan tempat sebenarnya di rumah ya. Anda kalau ke rumah sakit, Anda telepon call center, Mbak, poli curhat sebelah mana? Nggak ada gitu ya. Ini bahasanya kita aja supaya lebih terkesan mudah diterima. Dok, mohon izin Dokter Sadia kalau seandainya mau ditemui oleh pemirsa di rumah yang lagi mampir ke Jawa Timur. Dokter Sadia prakteknya di mana? Setiap hari di hari kerja saya di RSPAL Dr. Ramelan. Ya. Kemudian untuk prakteknya di sore hari di hari Selasa dan Kamis di Rumah Sakit RKZ Jalan Ciliwung. Kemudian sore hari juga prakteknya saya di Rumah Sakit Anwar Medika Bypass Krian. Mungkin kalau pemirsa yang ada berada di luar kota gitu, di perbatasan kota gitu bisa. Daerah Krian, Trosobo, hampir-hampir Mojokerto, Sidoarjo gitu-gitu ya di rumah ya. Jadi RSPAL itu mungkin Anda lebih akrab dengan nama RSHL. RSHL, betul Mas Rio. Ya. Takutnya RSPAL tuh rumah sakit baru mana lagi? RSHL ya di Ahmad Yani sini loh, frontage. Itu kalau Anda mau ke sana atau di RKZ ya. Atau di Anwar Medika di Krian, Bypass Krian ya, bersama di rumah. Dokter mungkin ada pesan yang mau dokter sampaikan. Boleh pesan, boleh himbauan, atau mungkin tips gitu dokter. Monggo silahkan. Mungkin tips ya Mas Rio ya. Boleh. Kalau banyak yang mengatakan kalau berada di lingkungan NPD itu merasa toksik gitu lingkungannya. Jadi kalau berada di lingkungan NPD tadi, setidaknya kita memahami dulu, ya. Pertama memahami, kemudian berusaha untuk memberitahu kemungkinan yang bisa diperbaiki. Kemudian juga jika sudah tidak berhasil, maka bisa berkonsultasi kepada ahlinya. Oke, nah dok, ini sekaligus juga banyak pasti yang bertanya, kalau seandainya untuk treatment atau konseling sampai akhirnya seseorang yang NPD itu bisa untuk mengendalikan, butuh berapa lama dok biasanya, sepengalaman dokter Sadia? Baik, tiap orang tentunya berbeda-beda juga Mas Rio ya. Semuanya berbeda-beda tergantung dari kepribadiannya, kemudian juga waktu ketika berkunjung berkonsultasi, kemudian juga dukungan dari lingkungan. Beda nanti hasilnya dengan yang misalnya datang dengan didukung oleh kalau anak muda dengan orang tua. Atau sama istri dengan salah satu pasangannya, beda dengan yang dok aku diem-diem aja nih kesini, itu akan berbeda. Karena selagi si orang ini dia kita terapi tetapi lingkungannya juga tidak mendukung, juga tidak akan bisa Mas Rio. Jadi support keluarga, dukungan orang-orang terdekat itu juga penting. Memang apalagi yang paling susah adalah seperti tadi ibu yang bercerita kalau punya pasangan yang NPD. Gitu ya. Sebenarnya untuk NPD itu tidak cuma suami, ada juga nih pasangan atau kasus yang NPD itu istrinya. Nah, jadi kalau terjadi sama pasangan, usahakan jangan menghakimi, tapi coba untuk mengajak konsultasi berdua agar supaya bisa terselesaikan masalahnya. Gitu ya, Dokter Sadia. Dok, terakhir sebelum kita akhiri program Sehat Pagi untuk kali ini, pesan untuk orang-orang yang sudah menyadari kalau dirinya NPD itu apa dokter? Monggo silahkan. Mungkin untuk pemirsa yang sudah menyadari dirinya NPD, maka mungkin ya lebih kepada bisa mengendalikan diri di mana ketika berada, sehingga NPD ini tidak menjadi NPD lagi. Jadi cukup dengan kepribadiannya dia, tetapi tidak mengganggu lingkungannya itu. Kita harus sadar kalau kita hidup di dunia ini itu adalah merupakan sebagai makhluk sosial ya. Betul. Kita butuh lebih berempati dengan orang lain. Lebih bisa untuk memposisikan diri bagaimana kalau aku menjadi dirinya. Agar kita bisa tahu apa yang kita perbuat itu salah atau tidak gitu ya. Dokter Sadia Wendra, makasih banyak sudah hadir pagi hari ini. Dan kalau Anda mau ketemu sama beliau ada di 3 tempat ya. Beliau setiap hari
jam kerja ya, hari kerja juga. Ya, hari kerja, jam kerja. Hari kerja di Rumah Sakit RSPAL atau Rumah Sakit RSAL Kota Surabaya. Terus ada juga di Rumah Sakit RKZ, pemirsa di rumah, sama di Anwar Medika, itu di daerah Bypass Krian. Semoga kalau ketemu sama dokter Sadia itu pas lagi makan aja. Tapi kalaupun pas lagi konsultasi ya nggak apa-apa, tidak ada yang salah dalam hal itu. Saya Rio Oliver, mohon izin pamit pemirsa di rumah. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan pembahasan, tema, dan narasumber yang berbeda. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan buat yang puasa, selamat berpuasa. Semoga kuat sampai nanti berbuka. Dadah.